Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya Viga Mardahirani, NIM 43224063 sebagai moderator dan pembawa materi. Dan rekan saya Muhammad Hafiz dengan NIM 43224062 sebagai pembawa materi. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu permanganometri. Pengertian permanganometri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Permanganometri adalah metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat KMNO4 sebagai titeran dalam suasana asam. Permanganometri merupakan titrasi redoks yang melibatkan serah terima elektron antara pereduksi dan pengoksidasi. Prinsip permanganometri akan dijelaskan oleh saya. Prinsip permanganometri adalah titrasi redoks yang didasarkan pada reaksi kalium permanganat KMNO4 dalam suasana asam. Reaksi ini melibatkan serah terima elektron di mana pereduksi memberikan elektron oksidasi dan pengoksidasi menerima elektron reduksi. Metode analisis. Langkah-langkah 1. Penyiapan larutan KMNO4. Larutan dibuat dengan konsentrasi tertentu, lalu distandarisasi. 2. Standarisasi. Larutan KMNO4 distandarisasi menggunakan senyawa standar primer seperti asam oksalat. 3. Titrasi. Larutan KMNO4 ditambahkan secara bertahap ke sampel hingga mencapai titik akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hafiz. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 43224062. Saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis permanganometri, yaitu yang pertama, titrasi oksidasi langsung. Dalam jenis ini, larutan KMNO4 digunakan untuk mengoksidasi zat yang bersifat reduktor. Yang kedua, titrasi tidak langsung. Digunakan untuk zat yang tidak dapat langsung dititrasi dengan KMNO4. Dalam hal ini, zat yang dianalisis diubah menjadi bentuk yang dapat bereaksi dengan KMNO4. Yang ketiga, titrasi reduksi oksidasi kompleks. Beberapa zat yang sulit ditentukan langsung dapat dititrasi dengan KMNO4 setelah membentuk senyawa kompleks yang reaktif. Penggunaan permanganometri. Yang pertama, penentuan kadar ion Fe. Penentuannya ada dua. Yang pertama digunakan untuk analisis logam atau bahan tambang seperti biji besi. Kedua, aplikasi dalam pengujian kualitas air. Yang kedua, penentuan kadar asam oksalat atau C2H2O4. Analisis kandungan oksalat dalam makanan, misalnya bayam atau teh. Yang ketiga, penentuan kadar hidrogen peroksida H2O2. Analisis konsentrasi H2O2 dalam pemutih, disinfektan, atau farmasi. Yang keempat, penentuan kadar nitrit NO4 atau nitrat NO3. Analisis limbah cair atau kualitas air minum. Yang kelima, analisis kadar mangan dalam mineral atau biji mangan. Yang keenam, kontrol kualitas dalam industri. Penentuan kandungan reduktor seperti vitamin C atau asam askorbat. Yang ketujuh, pengukuran chemical oxygen demand COD. Menentukan tingkat pencemaran organik dalam air limbah. Yang ke-8, analisis zat organik dalam forensik dan biologi. Digunakan untuk menganalisis cairan biologis, darah, urin yang mengandung zat reduktor. Yang ke-9, pengujian bahan kimia dalam produk industri. Analisis bahan-bahan kimia dalam industri makanan dan minuman. Kelebihan dan kurangan. Adapun kelebihannya yaitu tidak memerlukan indikator tambahan karena KMNO4 bersifat autoindikator. Reaksi berlangsung cepat dan relatif sederhana. Kekurangannya sensitif terhadap sinar matahari. Larutan KMNO harus disimpan di tempat gelap. Tidak cocok untuk analit yang tidak bereaksi langsung dengan KMNO4. Kesimpulan, permanganometri adalah metode titrasi yang efisien untuk analisis oksidasi reduksi. KMNO berperan sebagai oksidator kuat dan autoindikator.
Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang karena akurasi dan kemudahan penerapannya. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usni selaku perwakilan dari kelompok 8 dengan NIM terakhir 65. Izin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaan saya, bagaimana suhu dapat mempengaruhi reaksi redoks antara KMNO4 dan analit? Jelaskan apa yang terjadi jika reaksi titrasi dilakukan pada suhu yang sangat tinggi dan atau rendah, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil titrasi dan perhitungan konsentrasi. Itulah pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viga Mardahirani dengan NIM 43224063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Usni. Suhu dapat mempengaruhi reaksi redoks antara KMNO dan analit dalam titrasi permanganometri karena suhu mempengaruhi laju reaksi, keseimbangan reaksi, dan stabilitas senyawa kimia yang terlibat. Pada suhu tinggi dapat mempercepat reaksi tetapi menyebabkan dekomposisi KMNO dan kesulitan dalam penentuan titik ekuivalen, sedangkan pada suhu rendah dapat memperlambat reaksi dan menyebabkan ketidakakuratan dalam proses titrasi. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, titrasi permanganometri idealnya dilakukan pada suhu yang terkontrol, biasanya sekitar 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, agar reaksi berjalan dengan efisien dan stabil tanpa terpengaruh oleh perubahan suhu ekstrem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ahla Ramadhani dengan NIM 064. Adapun pertanyaan saya yaitu, mengapa titrasi permanganometri dilakukan dalam suasana asam? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Ahwal Ramadhani. Titrasi permanganometri dilakukan dalam suasana asam karena kalium permanganat atau KMNO4 bertindak sebagai oksidator kuat yang hanya dapat bereaksi secara efisien dalam suasana asam. Dalam kondisi asam, KMNO4 mengalami reduksi menjadi ion mangan Mn2+ yang stabil dan larut dalam larutan. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.